Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Yellow Millet Domain adalah Ten Dream Domain. Tidak hanya kedua domain ini berdekatan satu sama lain, tetapi 18 sungai utama di Ten Dream Domain semuanya berasal dari Yellow Millet Domain. Kedua domain itu terkait erat, dan ada pepatah yang disebut, 10 mimpi millet kuning, sejak zaman kuno. Dalam hal luas, domain iblis secara alami tidak seluas dunia abadi. Meski begitu, pemandangan dari dua domain yang bertetangga itu sangat berbeda. Selain 18 sungai utama di Ten Dream Domain, ada ratusan anak sungai yang terjalin dan terhubung satu sama lain, membentuk jaringan sungai yang luas. Pada hari ini, Han Li dan Si Chuan Kong, yang telah mengubah penampilan mereka, tidak terbang melintasinya. Sebaliknya, mereka naik perahu biasa dan melakukan perjalanan di sepanjang sungai Kuiksan dari 18 sungai menuju kota Lanke di utara. Untuk sekali ini, Han Li telah berubah menjadi sarjana yang tampan. Dia mengenakan jubah biru dengan warna yang sama dengan Si Chuan Kong dan dengan ringan melambaikan kipas lipat di tangannya. Tanah di kedua sisi sungai Kuiksan subur, dan terdapat hutan persik besar berwarna merah muda di kedua sisinya. Itu adalah waktu ketika bunga-bunga bermekaran. Sekilas, kedua belah pihak tampak tenggelam dalam lautan bunga, dan ada aroma samar di mana-mana. Itu memabukkan. Namun, setelah menonton sebentar, Han Li merasa tidak tertarik, dan kembali ke kabin perahu kecil untuk duduk. Saya pikir akan ada sesuatu yang istimewa tentang hutan persik impian ini, tapi begitu-begitu saja. Tidak apa-apa jika orang biasa datang untuk mengagumi bunganya, tapi agak membosankan bagi kita untuk menontonnya. Han Li menghela nafas dan mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dengan membalik tangannya. Dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan membawanya ke bibirnya, menyesapnya saat dia berbicara. Si Chuan Kong tidak bermaksud menjelaskan apapun, tetapi ketika dia melihat Han Li mengeluarkan anggur, dia segera kembali dan duduk di hadapan Han Li. Dia mengeluarkan cangkir emas kuning dan menuang secangkir penuh untuk dirinya sendiri. Kakak Li, kamu tidak tahu ini. Ada 10 cermin mimpi aneh di 10 domain mimpi, dan hutan persik mimpi ini adalah salah satunya. Saudara Li, Anda tidak merasakan apa-apa karena indera ilahi Anda terlalu kuat, dan hutan persik impian ini tidak cukup untuk membingungkan Anda. Di mata orang biasa, mereka bisa melihat peri menari dan rusa berwarna-warni berlari kencang di hutan. Si Chuan Kong meminum secangkir anggur, menikmatinya sedikit, dan berkata perlahan. Kalau begitu, aku tidak akan bisa melihatnya, kata Han Li. Jika kamu menarik indera ilahi kamu dan tidak melawan, kamu masih bisa melihat pemandangan itu. Mari kita pergi ke sungai. Sepanjang jalan, kita akan dapat melihat Dream Sky Staircase dan Fantasy Fire Sea. Pada saat itu, kami akan melihat apakah kami dapat membingungkan Anda. Si Chuan Kong tersenyum. Han Li tidak berkomitmen. Dia sebelumnya telah berlatih seni pemurnian roh dengan bantuan Purple Sun Wam Jade, dan kecepatan kemajuannya bisa dikatakan ribuan mil dalam sehari. Peningkatan indera ilahinya telah jauh melebihi kekuatan aslinya beberapa kali. Namun, masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum dia bisa menembus rintangan terakhir dan mengolah seni pemurnian roh ke tingkat kelima. Dia meneguk anggur di cangkirnya, membalik telapak tangannya, dan dengan lembut menyekanya di atas meja kecil di depannya. Ada kilatan cahaya hijau di telapak tangannya, dan lampu kaca berbentuk aneh segera muncul. Kakak Li, apakah kamu sudah menyempurnakan item ini? Si Chuan Kong melirik lampu kaca dan bertanya. Lampu pemakan jiwa ini adalah peninggalan dari keindahan kembar ungu dan hijau. Aku khawatir ada beberapa tanda tersembunyi yang tertinggal di sana, jadi aku telah menyegelnya. Aku belum mencoba memperbaikinya. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, ini lampu pemakan jiwa.
Si Chuankong mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Apakah kamu tidak pernah melihat mereka menggunakan item ini sebelumnya? Kenapa kamu begitu terkejut? Han Li bertanya. Ini, Kakak Li, jika kamu tidak mau memperbaiki item ini, kamu bisa menyebutkan harganya. Aku bersedia membelinya. Si Chuankong memelototi Han Li, lalu berkata sambil menggosok tangannya. Kakak Si, oh Kakak Si, kamu seorang pengusaha. Bagaimana saya bisa rela menjualnya setelah kamu mengatakannya seperti itu? Katakan padaku yang sebenarnya, apakah benda ini memiliki latar belakang yang kuat? Han Li tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Sejujurnya, Brother Li, item ini memang luar biasa. Ini adalah artefak jiwa surgawi kelas 5. Ini diaktifkan oleh indera ilahi. Setiap kultivator dari wilayah abadi dan iblis dapat menggunakannya. Kekuatan efeknya bergantung pada kekuatan indera ilahi pengguna. Saya hanya bercanda ketika saya mengatakan saya ingin membelinya. Item ini hanya dapat digunakan di tangan Anda. Si Chuankong tersenyum. Aku sudah memeriksanya sebelumnya, tapi aku tidak menemukan tanda yang tersisa di sana. Aku hanya khawatir daerah iblis memiliki beberapa teknik khusus yang tidak bisa aku lihat, jadi aku tidak memperbaikinya dengan gegabah. Karena saudara Si berkata demikian, mengapa Anda tidak melihatnya untuk saya? Jika tidak ada masalah, saya akan memperbaikinya. Itu akan menjadi satu lagi metode bagi kita untuk melawan musuh kita. Han Li berkata setelah memikirkannya. Itu juga yang kupikirkan. Si Chuankong mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia mengambil lampu pemakan jiwa dari tangan Han Li dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah sekian lama, dia mengembalikan lampu kaca itu kepada Han Li dan berkata, aku tahu bahwa wilayah suci memang memiliki beberapa jejak rahasia, tetapi aku tidak menemukannya di lampu pemakan jiwa ini. Jika itu masalahnya, aku bisa memperbaikinya dengan mudah. Han Li mengangguk. Kakak Li, jangan terburu-buru untuk menyempurnakannya. Tahukah kamu apa 4 binatang aneh di lampu itu? Si Chuankong buru-buru bertanya. Hati Han Li tergerak dan dia berkata, tolong beritahu saya, Saudara Si. Keempat binatang aneh ini terlihat mirip, tetapi sebenarnya, ada perbedaan halus. Yang bertanduk di kepalanya disebut keserakahan. Ia suka menangkap jiwa yang hidup. Yang dengan mata cekung disebut ketenangan. Ia suka mengumpulkan sisa jiwa. Yang dengan telinga tertutup disebut diam. Ia suka memenjarakan jiwa. Yang terakhir dengan mulut penuh taring suka melahap jiwa. Mereka masing-masing mewakili 4 kemampuan lampu pemakan jiwa ini, kata si Chuankong. Kakak Si, kenapa kamu begitu akrab dengan barang ini? Kenapa kamu tidak mengenalinya lebih awal? Han Li bertanya dengan bingung. Ketika item ini pertama kali muncul di wilayah suci, itu awalnya akan diserahkan ke rumah asal luas kami. Pada saat itu, tugu peringatan sudah dikirimkan kepada kami, dan kami hanya menunggu persetujuan saya. Sayang sekali saya dibebani oleh hal-hal lain pada saat itu, jadi saya tidak bisa menanganinya tepat waktu. Saya tidak berpikir itu akan jatuh ke tangan kakak saya, kata si Chuankong dengan senyum masam. Begitu, lalu kenapa kamu memintaku untuk memperbaikinya lebih lambat? Han Li bertanya sambil tersenyum. Saya memberi tahu Anda tentang asal-usul keempat binatang aneh ini sehingga Anda dapat memahami bahwa mereka bukanlah makhluk yang baik hati. Selain itu, menurut isi tugu peringatan, Anda tidak dapat menyempurnakan item ini menggunakan metode normal. Kalau tidak, kemungkinan besar Anda akan menderita serangan balik dari roh keempat binatang buas, yang akan merusak jiwa Anda, desah si Chuankong. Senyum pengertian muncul di wajah Han Li setelah mendengar itu. Dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah buku kuno biru tipis muncul di tangannya. Kata-kata, Soul Devouring and Energy Refinement, tertulis di sampulnya. Ini adalah metode yang dibuat oleh Purple dan Azure Twin Beauties sendiri,
dan metode penyempurnaan dicatat di dalamnya, katanya sambil melambaikan buku kuno di tangannya. Tidak heran kamu memilih item ini hari itu. Aku tahu kamu tidak akan dirugikan, Saudara Li, kata si Chuan Kong sambil menyeringai. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sepanjang jalan, aku akan menyempurnakan lampu pemakan jiwa ini terlebih dahulu. Mungkin itu akan berguna bagiku, kata Han Li. Itu ide yang bagus. Kita masih dalam bahaya, jadi akan lebih baik jika memiliki alat tambahan. Anda dapat memahaminya dengan ketenangan pikiran. Aku akan melindungimu, si Chuan Kong mengangguk dan berkata. Selama periode waktu berikutnya, Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai mengatur formasi di perahu kecil sesuai dengan metode yang tercatat dalam buku Soul Devouring and Energy Refinement. Setelah formasi mantra selebar 3 meter diletakkan, Han Li membentuk gerakan mantra dengan tangannya lalu mengaktifkannya. Dengan nyanyian lembut darinya, formasi menyala. Cahaya keemasan yang luas bersinar dari dalam, menyelimuti lampu pemakan jiwa di dalamnya. Di bawah iluminasi cahaya keemasan, lampu kaca yang semula redup langsung menjadi sangat transparan, dan benang-benang garis tipis berwarna hijau dan ungu benar-benar muncul di dalamnya. Han Li sedikit mengernyit saat dia melihat benang yang bersilangan di dalam lampu kelopak teratai. Benang-benang ini tidak lain adalah benang kristal indera spiritual yang ditinggalkan oleh keindahan kembar ungu dan biru langit di lampu. Dengan pemikiran, cahaya keemasan di bawah formasi segera mulai menghasilkan panas yang membakar, memanggang lampu glasir. Benang ungu dan biru di dalam lampu tiba-tiba bergetar. Seperti loah yang masuk ke dalam panci berisi air mendidih, mereka mulai menggeliat dengan keras. Melihat ini, Han Li menjentikkan pergelangan tangannya dan menunjuk ke arah lampu. Dia memanggil dengan lembut, "Keluar!" Cahaya keemasan dari formasi segera melonjak ke dalam lampu, menyulut benang ungu dan biru. Mereka meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Melihat ini, Han Li tersenyum. Setelah mengusir benang kristal indera spiritual yang ditinggalkan oleh keindahan kembar ungu dan azure, sudah waktunya untuk memadukan benang kristal indera spiritualnya sendiri ke dalam lampu. Dia mengubah segel tangannya dan perlahan menutup matanya. Sebuah cahaya tembus cahaya melintas dari glabelanya dan beberapa lusin benang transparan tembus keluar, yang semuanya menembus kelopak teratai dari lampu kaca sebelum melebur ke bagian dalam lampu sedikit demi sedikit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sangat cepat, beberapa bulan telah berlalu. Perahu kecil itu mengikuti arus dan sudah lama meninggalkan hutan persik impian. Setelah melewati serangkaian liku-liku, tibalah di wilayah tempat Dream Sky Staircase berada. Si Chuan Kong berdiri di haluan perahu kecil dan melihat ke sekeliling kedua sisi sungai. Dia melihat bahwa kedua sisi sungai saling berhadapan. Gunung-gunungnya curam dan megah, dan tebing-tebingnya dipenuhi ukiran tebing dari zaman yang berbeda. Perahu kecil itu mengitari tebing yang menjorok ke sungai, dan air di depannya tiba-tiba terbuka. Saat ini masih pagi, dan kabut belum menghilang. Matahari mulai terbit, dan cahaya merah hangat perlahan muncul dari permukaan air, seperti pita merah yang menutupi permukaan sungai. Saat matahari terbit semakin tinggi, cahaya oranye merah menjadi semakin terang, berubah menjadi kuning cerah. Pada saat kabut di permukaan sungai benar-benar diterangi oleh sinar matahari, matahari telah terbit ke langit dan bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Si Chuan Kong sedikit mengernyit dan melihat ke arah tebing di sebelah kirinya. Dia melihat cahaya keemasan bersinar di atasnya, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Sebuah tangga batu emas muncul entah dari mana di tebing, dan tangga itu mengikuti tebing sampai ke puncak gunung. Itu belum berakhir di puncak gunung. Tangga batu emas sebenarnya terus memanjang dalam kehampaan, sampai ke awan putih di atas kubah sebelum menghilang. Si Chuan Kong mendesah dalam hatinya bahwa saudara Li akan melewatkan pemandangan ini. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang,
dan dia buru-buru melihat ke belakang. Dia melihat bahwa Han Li, yang telah duduk diam selama beberapa bulan terakhir, tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam, dan tubuhnya mulai bergetar seperti saringan. Jantung si Chuan Kong berdetak kencang. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa lampu glasir kuno di tengah formasi sedang mengalami beberapa perubahan. Mata keempat binatang eksotis di bawah lentera teratai semuanya bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Si Chuan Kong hanya melirik lampu merah sebelum pikirannya berdengung dan dia merasa seolah-olah disambar petir. Pada saat ini, dia merasa darah di sekujur tubuhnya mendidih. Seluruh tubuhnya sangat panas, dan bahkan bernapas pun agak sulit. Dia buru-buru menenangkan pikirannya dan mengaktifkan metode kultivasinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat keempat binatang eksotis itu lagi, dia tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tiba-tiba hidup kembali dan semuanya menyeringai mengerikan. Dia merasakan rasa dendam yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa bahwa dunia sangat tidak adil baginya. Dia menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak ingin terlibat dalam perkelahian antara saudara-saudaranya. Dia hanya ingin menjadi saudagar kaya yang bisa berkeliling dunia dan mengumpulkan semua harta langka di dunia. Betapa riang dan bebasnya itu. Namun, kakak laki-laki tertuanya, saudara perempuan kelimanya, dan bahkan saudara laki-lakinya yang lain tampaknya dipenuhi dengan permusuhan terhadapnya. Kenapa begitu? Karena kamu sangat tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak adil. Lambat laun, wajahnya yang tampan menjadi ganas dan matanya dipenuhi dengan kebrutalan. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Suara ini sangat familiar. Itu datang dari Han Li. Setelah terdengar, si Chuan Kong tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong, dan suara aneh di depannya dan telinganya menghilang. Ekspresinya tidak terlalu bagus, dan dia merasakan ketakutan yang samar di hatinya. Ketika dia menenangkan dirinya dan melihat ke lampu glasir lagi, dia menemukan bahwa lampu merah itu masih ada, tetapi sedang ditekan oleh indera ilahi yang kuat. Sumber indera ilahi ini secara alami adalah Han Li. Pada saat ini, Han Li terlihat tenang di permukaan, tetapi gelombang keruh di lautan kesadarannya sudah melonjak. Mungkin metode penyempurnaan yang ditinggalkan oleh si cantik kembar itu palsu, atau mungkin dia telah menyuntikkan terlalu banyak benang jiwanya ke dalam lampu, tetapi lampu itu benar-benar bereaksi. Keempat binatang aneh itu benar-benar terwujud dalam lautan kesadarannya, menyerap kekuatan jiwanya secara sembrono dalam upaya untuk melahap jiwanya juga. Di lautan kesadarannya, siluet empat binatang eksotis yang sangat besar perlahan-lahan maju menuju pusat lautan kesadarannya dari keempat arah, terus-menerus menekan ruang di lautan kesadarannya. Han Li diam-diam melafalkan mantra untuk tahap kelima seni pemurnian roh dan mulai mengedarkannya dengan sekuat tenaga. Gelombang indera ilahi yang kuat menyebar dari pusat laut kesadarannya, berubah menjadi gelombang besar laut kesadaran yang menamparkan ke arah binatang eksotis di sekitarnya, menghalangi gerak maju mereka. Namun, ini hanyalah tindakan yang bijaksana. Itu hanya bisa menunda krisis saat ini, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Mengembun. Tepat pada saat ini, Han Li melepaskan raungan ledakan. Seluruh lautan kesadarannya tampaknya telah diserang oleh badai salju. Cahaya seputih salju menyapu dan benar-benar membekukan empat eksotik beast dalam sekejap. Hanya ketika gerakan keempat eksotik beast terhalang barulah Han Li menarik napas. Saat dia akan mengambil langkah maju, ada celah. Setelah keempat eksotik beast menyerap indera ilahi dalam jumlah besar, mereka tidak dapat dibekukan sama sekali, lalu keluar dari es satu demi satu, terus mengaum saat berkumpul menuju pusat lautan kesadarannya. Perasaan menindas yang jauh lebih besar dari sebelumnya memenuhi seluruh lautan kesadarannya, dan tampaknya tumbuh semakin mencengangkan. Hati Han Li tenggelam saat melihat ini.
Dia mengerti bahwa setelah 4 binatang eksotis berkumpul dan benar-benar memampatkan ruang di lautan kesadarannya, indera ilahinya akan benar-benar habis, dan jiwanya akan hilang sepenuhnya. Pada akhirnya, dia akan menjadi mayat berjalan. Saat dia terjebak, tiba-tiba ada cahaya ungu di atas lautan kesadarannya. Kekuatan yang hangat dan nyaman mengalir keluar darinya dan menyatu ke lautan kesadarannya, dengan cepat mengisi kembali indera ilahi miliknya. Semangat Hanli disegarkan, dan dia buru-buru memberi isyarat di dalam hatinya, memusatkan semua indera ilahinya, mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan kekuatan itu. Pada saat yang sama, dia terus memadatkan gelombang di lautan kesadarannya yang lebih kuat dari sebelumnya, mencegah mendekatnya eksotik beast di sekitarnya. Meskipun kecepatan eksotik beast sangat berkurang, mereka masih mendekat sedikit demi sedikit. Hanli hanya merasa bahwa penindasan di lautan kesadarannya semakin kuat dan kuat. Saat ruang menyusut, tampaknya kekuatan indera ilahinya juga diekstraksi sedikit demi sedikit. Cahaya ungu di atas lautan kesadarannya juga menjadi sedikit terdistorsi dengan kompresi ruang lautan kesadaran, seolah-olah telah diremas menjadi bola. Perasaan teror yang menyesakkan muncul secara spontan. Tetapi pada saat ini, di seluruh lautan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara guntur, dan kemudian cahaya ungu yang diremas menjadi bola tiba-tiba bersinar terang dan berubah menjadi cahaya ungu yang menyapu. Kemacetan terakhir yang telah lama macet benar-benar rusak di bawah penindasan ekstrim ini. Lapisan kelima teknik pemurnian roh akhirnya mencapai tahap fenomenal. Hanli bahkan tidak punya waktu untuk bahagia ketika badai melanda lautan kesadarannya, dan indera ilahi yang kuat memadat di langit di atas lautan kesadarannya. Semua sinar cahaya berkumpul sedikit demi sedikit, dan akhirnya memadat menjadi pedang indera ilahi yang sangat besar. Pedang ini tembus cahaya, dan permukaannya diukir dengan rune yang aneh. Itu memancarkan gelombang indera ilahi yang kuat, dan seperti semburan tekanan yang kuat, itu mengalir ke segala arah. Saat pedang indera spiritual perlahan turun dari atas, gelombang-gelombang kuat menekan ke segala arah. Hantu 4 eksotik beast, yang tampaknya tak terbendung pada awalnya, sebenarnya mulai mundur di bawah tekanan, sedikit demi sedikit, sampai mereka mundur dari lautan kesadaran Hanli. Di perahu kecil, si Chuan Kong menatap gugup ke arah Hanli di depannya. Dia masih memegang sepotong valet Sun Wam Jade di tangannya, dan dia ragu apakah dia harus terus meletakkannya di atas kepala Hanli. Pada saat ini, cahaya kristal tembus cahaya tiba-tiba keluar dari antara alis Hanli, dan itu membuat si Chuan Kong ketakutan. Saat dia hendak menghindarinya, dia menemukan bahwa cahaya kristal adalah pedang kecil sebening kristal, dan itu terus melayang di depan alisnya. Si Chuan Kong tidak bergerak sembarangan, dan dia hanya melirik lampu pemakan jiwa. Ketika dia melihat bahwa lampu merah di mata keempat eksotik beast telah padam, hatinya sedikit tenang, dan dia jatuh ke belakang. Di seberangnya, Hanli perlahan membuka matanya, dan ada cahaya ilahi yang jelas di pupil matanya, dia sudah baik-baik saja. Pedang indera tembus terbang ke belakang, dan menghilang ke ruang di antara alisnya. Dia melirik potongan kecil valet Sun Wam Jade yang masih melayang di atas kepalanya, dan potongan lainnya di tangan si Chuan Kong. Hatinya sedikit bergerak, dan dia menangkupkan tinjunya ke arah si Chuan Kong, dan berkata, "Hari ini, itu semua berkat bantuan saudara Si, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan terlalu sopan, saya masih berharap kekuatan saudara Li akan sedikit lebih kuat, sehingga saya akan lebih percaya diri jika menghadapi masalah di masa depan." "Oh benar, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi dulu? Kenapa kamu tiba-tiba mendapat serangan balik?" Si Chuan Kong pertama-tama melambaikan tangannya, lalu dia mengubah topik pembicaraan. "Aku juga tidak terlalu yakin, sepertinya ketika aku memasukkan Divine Sense Crystal Thread ke dalam Soul Devouring Lamp, aku tidak mengontrolnya dengan baik,
jadi kekuatan indera ilahiku terlalu banyak, dan itu menyebabkan keempat eksotik beast menderita serangan balik. Untungnya, pada saat kritis, Anda menggunakan Valet Sunwam Jade untuk melindungi indera ilahi saya, dan mengisi kembali celah di Divine Sense saya, sehingga saya memiliki kesempatan untuk menembus kemacetan, dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, Han Li menjelaskan. Si Chuan Kong bingung dengan apa yang dia dengar, tetapi setelah memikirkan situasi barusan, dia bisa mengerti sampai batas tertentu betapa berbahayanya itu. Ada apa dengan pedang kecil tembus pandang tadi? Dia bertanya, masih bingung. Itu pedang indera ilahi, itu adalah jenis lain dari kekuatan sihir indera ilahi yang telah saya kuasai setelah menguasai lapisan kelima metode kultivasi dari seni pemurnian roh. Adapun kekuatan spesifik dari kekuatan sihir ini, masih sulit dikatakan, tetapi singkatnya, itu tidak buruk, Han Li menjelaskan setelah sedikit ragu. Masalah ini terkait dengan kekuatan sihir orang lain, bahkan jika si Chuan Kong masih ragu, dia tidak akan terus bertanya. Sementara mereka berdua berbicara, fenomena aneh tangga batu di tebing sudah tertinggal, dan tidak bisa dilihat lagi, dan perahu kecil yang mereka tumpangi berdua sudah meluncur keluar dari perairan terbuka, hanya menyisakan riak berkelok-kelok di permukaan sungai. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 80 tahun telah berlalu. Di atas lautan suram yang gelap seperti tinta, seekor paus hitam besar yang membawa pulau 1000 kaki di punggungnya memercikkan ombak ke permukaan air, dan melaju ke depan. Seluruh pulau tingginya tidak lebih dari 1000 kaki, dan medan keseluruhannya datar. Vegetasi di pulau itu tumbuh subur, dan paviliun terlihat samar-samar. Di sebuah paviliun gunung kecil di tengah pulau, ada dua orang duduk berseberangan, minum anggur, dan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka, membuat mereka sangat nyaman. Kakak Si, ini benar-benar terlalu boros bagi kita berdua untuk memesan seluruh pulau paus, Han Li berjubah hijau, yang duduk di sebelah kiri, berkata sambil tersenyum sambil memegang cangkir anggur di tangannya. Saya katakan, Saudara Li, tidak bisakah Anda bertindak seperti pecundang setelah mendapatkan penawaran seperti itu? Bukankah saya memesan pulau ini karena formasi di atasnya dapat menyerap energi spiritual dunia, dan mengeluarkan ki iblis dunia sehingga Anda dapat tinggal dengan lebih nyaman? Si Chuan Kong berkata dengan suasana hati yang buruk. Saya juga takut terlalu pamer dan menarik perhatian orang lain. Omong-omong, semakin dekat kita ke area pusat, semakin padat demonik ki antara langit dan bumi. Meskipun saya telah mengolah metode kultivasi ras iblis, saya masih harus menolaknya dari waktu ke waktu, dan itu sedikit mengganggu, kata Han Li dengan senyum pahit. Seperti kata pepatah, palsu dan nyata. Mereka tidak tahu persis keberadaan kita, jadi mereka tentu saja tidak bisa menghentikan kita, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Kakak laki-laki dan perempuan kelimamu bukan orang biasa. 20 tahun terakhir ini mungkin tampak damai, tapi mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Kita harus waspada, kata Han Li. Tidak apa-apa, kami akan mencapai wilayah Laut Tinta, dan kami hanya selangkah lagi dari kota Yang Ye. Kita tidak bisa kurang waspada, tapi tidak perlu terlalu berhati-hati, kata si Chuan Kong sambil tersenyum sambil minum secangkir anggur. Saat keduanya berbicara, suara keras dan berlarut-larut datang dari mulut paus hitam di bawah. Si Chuan Kong sedikit mengernyit dan melihat ke wilayah laut yang jauh. Namun, tidak ada apa-apa di sana, dan ekspresinya menjadi sedikit gugup. Dia dengan hati-hati menoleh untuk melihat Han Li, takut dia akan mengatakan bahwa dia membawa kutukan lagi. Itu hanya iblis besar di bawah air, dan auranya hanya berada di puncak tahap keabadian emas. Apalagi, itu bukan jenis yang suka bertarung, kata Han Li setelah melihat ke kejauhan. Begitu dia selesai berbicara, lampu neon tiba-tiba menyala di wilayah laut di depan mereka. Air laut yang gelap gulita melonjak hebat,
dan kantong air yang sangat besar muncul. Di bawah kantong air ada ubur-ubur putih besar yang jauh lebih besar dari paus hitam. Seluruh tubuhnya tembus cahaya, dan ada cahaya kristal yang bersinar di dalamnya. Itu tampak seperti lampu putih yang terpantul di permukaan laut.